Ustaz, jika seorang yang dianggap berilmu namun sering terlelap tidur ketika subuh dan tidak hadir sholat subuh berjamaah di masjid, apakah sebaiknya kita tinggalkan orang yang seperti itu, Ustaz? Mohon nasihat dan penjelasannya, Ustaz. Syukran. Ini berkaitan dengan ketakwaan seseorang ya. Orang yang bertakwa itu ilmunya akan sangat berkah. Ketakwaan tersebut juga akan sangat mempengaruhi kita karena kita sebagai muridnya. Kalau misalnya orang tersebut sering banget telat atau tidak sholat berjamaah subuh, ya ini menunjukkan bahwa ada sesuatu dalam ketakwaannya, ada yang kurang. Sholat berjamaah itu, para jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, di zaman Nabi SAW itu sangat penting sekali. Bahkan sahabat Ibn Mas'ud itu sampai mengatakan, tidaklah ada di antara kami yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali dia adalah orang yang benar-benar diketahui kemunafikannya. Ini menunjukkan bahwa di zaman Nabi SAW para sahabat itu sangat semangat sekali untuk sholat berjamaah, dan itu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW di akhir hayat beliau ketika beliau sakit, yang dengan sakit tersebut akhirnya beliau wafat. Beliau sampai sudah pingsan-pingsan, tapi ketika beliau sadar dan merasa ringan badannya, beliau meminta dua sahabatnya untuk memapah beliau kemana? Ke Masjid Nabawi. Tujuannya apa? Sholat berjamaah. Tapi lihat bagaimana semangat beliau. Maka kalau misalnya ada orang yang dianggap berilmu tapi sikap dia terhadap sholat berjamaah seperti itu, maka ini dipertanyakan. Tapi apakah langsung kita tinggal ataukah tidak? Ya ini sesuai dengan maslahat kita ya. Kita pertimbangkan, kalau kita tinggal misalnya ustadz tersebut, apakah kita bisa belajar ilmu yang seperti itu di ustadz yang lain? Kalau ada pilihan ustadz lain, ya silahkan. Maslahat bagi kita untuk tidak belajar kepada ustadz yang demikian. Tapi kalau tidak ada ustadz yang lain yang bisa mengisi ilmu yang menjadi keahlian ustadz tersebut, ya maslahat kita tetap menjadikannya sebagai rujukan ilmu, tetap menjadikannya sebagai ustadz kita dalam pelajaran itu. Intinya kita lihat maslahatnya. Mana maslahat yang lebih besar, itu yang kita pilih.